Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Prasetyo dengan NRP 0821040043 dari kelas TP4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai IAS, metode numerik dengan tugas besar, yaitu oscillating flow cylinder. Untuk topik dari pembahasan yang akan saya bawakan di sini, yang pertama ada deskripsi mengenai kasus, yang kedua ada domain geometri, yang ketiga ada mesh, yang keempat yaitu boundary atau kondisi batas, dan yang terakhir yang kelima ada hasil dari simulasinya. Yang pertama yaitu deskripsi kasus ataupun penjelasan mengenai oscillating flow cylinder merupakan aliran fluida dengan arah aliran bolak-balik yang melewati silinder. Pengaplikasian oscillating flow cylinder biasanya ditemukan pada offshore platform. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping, merupakan offshore platform yang ada di tengah-tengah laut seperti ini. Selanjutnya yaitu domain geometri. Dengan permasalahan dalam kasus ini yaitu membuat domain yang terdapat satu kotak dan satu silinder. Kotak pertama diberatkan laut dan silinder yang pertama diberatkan sebagai platform. Kemudian di dalam pusat silinder terdapat 3 silinder yang masing-masing memiliki diameter 1. Untuk keterangannya terdapat A, yaitu amplitudo kecepatan aliran bolak-balik. Kemudian ada D, yaitu diameter silinder. Ada R, radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinator. Kemudian L yaitu merupakan level shift kecepatan aliran bolak-balik. Kemudian S, skala kecepatan aliran bolak-balik. Kemudian U, yaitu kecepatan aliran arah sumbu X. W, kecepatan aliran arah sumbu Z. Untuk alfa merupakan sudut silinder ke-1 dengan sumbu Z. Berdasarkan keterangan ini diketahui sebuah bangun 3 dimensi berbentuk balok dengan panjang searah sumbu X yaitu sebesar 30, dan untuk arah sumbu Z juga sama sebesar 30 dengan lebar 0,4 searah dengan sumbu Y. Untuk nilai masing-masing variabel dari setiap siswa dapat dilihat pada slide di sini dengan sudut 45 dan jarak 2,5. Untuk domain geometri, dari model domain permasalahan menggunakan software Salumi. Gambarnya seperti ini untuk hasilnya. Untuk dimension domain geometri kita bisa dapatkan yaitu minimum inspection distance, dan objek 1 kita klik yaitu sumbu O, kemudian objek 2 yaitu rotation 3 dengan diperoleh panjang sebesar 2. Hasilnya sama seperti soal yang diberikan, sudah sesuai. Kemudian ada inspection angle atau sudutnya, dan objeknya kita membuat garis, kemudian objek yang kedua kita menggunakan vektor, maka sudutnya akan terbaca yaitu sebesar 45 seperti ini. 45 sama seperti soal yang telah diberikan. Untuk kedua gambar di samping yaitu menggunakan software Salumi. Nah, kita masuk ke mesh. Untuk hasil komputan dari mesh gambarnya, untuk nilai mesh sebanyak 58.600
636, bisa dilihat gambar. Untuk edge sebesar 1712, untuk face 117.526, dan untuk volume 58.337. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu tipe yang digunakan pada sistem ini adalah prismatic. Dari hasil meshnya kita bisa lihat platform yang telah kita buat hasilnya akan seperti ini, dengan satu box dan satu silinder, dan terdapat 3 silinder di dalam silinder besar. Nah, kita masuk ke boundary atau kondisi batas dari masing-masing gambarnya yang tadi. Ada berupa yang pertama inlet dengan type patch. Untuk outlet, top dan bottom juga menggunakan type patch. Untuk front dan back menggunakan type empty, dan untuk silinder 1, 2, dan silinder 3 menggunakan type wall karena merupakan dinding yang ditabrak oleh sebuah fluida. File boundary-nya kita bisa dapatkan dari run-runan yang ada di OpenFOAM, kemudian kita edit menggunakan Notepad++. Nah, selanjutnya yaitu ada juga file linknya kita juga dapatkan. Untuk inlet sampai silinder 3 itu menggunakan type 0 gradient, kemudian front back menggunakan type empty. Selanjutnya pada silinder 1, pada file U yaitu silinder 1 dan 3 menggunakan type no slide. Kemudian top untuk scale-nya bisa dilihat pada gambar pada slide. Untuk sumbu X-nya peroleh sebesar 1. Kemudian ada juga yaitu control bit dengan application yang saya gunakan yaitu PimpleFoam. Untuk start from kita tuliskan start time karena untuk mengawali menggunakan start time dari 0, dan saya tidak menggunakan latest time karena tidak akan melanjutkan data, kita akan mengawali pengeranan data. Kemudian end time-nya saya buat sebesar 50. Nantinya hasil dari spesialnya kita buat nantinya akan berhenti pada time 50 second. Untuk data T saya buat 0,0025, dan untuk write interval kita tuliskan 100, dan untuk format yang lain bisa dilihat pada slide seperti ini. Untuk versus kita buat interval kita tulis 100 dengan patch silinder 1, dan koefisiennya kita sumbu X diperoleh negatif 1. Kemudian untuk force 2 juga sama menggunakan type seperti ini dengan patch silinder 2 dan koefisiennya sumbu X yaitu 0,5. Kemudian force 3 koefisiennya juga 0,5 dengan patch silinder 3. Selanjutnya kita juga akan memperoleh hasil dari simulasi, yaitu hasil dari simulasi pressure contour dengan waktu 25 second. Maka pressure contournya didapat seperti ini, bisa dilihat
Dan untuk waktu 50 second pressure konturnya berubah seperti ini. Untuk hasilnya dapat dilihat pada slide. Kemudian hasil simulasi yang kedua yaitu vorticity untuk waktu 25 second dihasilkan vorticity seperti ini dengan arah panah yang telah dihasilkan. Dan untuk waktu 50 second untuk vorticity-nya dihasilkan gambar seperti ini, agak sempurna untuk yang 50 second. Nah, untuk vorticity contour juga bisa dilihat seperti ini untuk waktu 25 second dengan arah gelombangnya seperti ini. Terdapat silinder besar dan juga silinder kecil dengan terdapat arus yang menabrak dinding-dinding. Untuk waktu 50 second juga seperti ini. Silinder yang besar agak terlihat dan arusnya menabrak dinding-dinding yang silinder kecil seperti ini. Selanjutnya yaitu plot koefisien gaya terhadap waktu diperoleh dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk force 1 diperoleh CL dan CD. CL atau koefisien lift dan koefisien drag. Untuk koefisien lift yang dihasilkan seperti ini untuk tabelnya atau grafik, dan koefisien drag seperti ini. Kemudian pada force 2 untuk koefisien drag bersama pada force 1 dengan gelombang-gelombangnya hampir sama, tapi yang membedakan yaitu ada pada koefisien lift. Dan gelombang yang dihasilkan agak sedikit berbeda dari force yang pertama. Kemudian force 3 juga sama untuk CD atau koefisien drag, gelombangnya bersama pada force 1 dan 2, tetapi untuk CL atau koefisien liftnya berbeda. Menurut saya agak sedikit konstan karena ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Untuk plot koefisien gaya terhadap waktu. Selanjutnya ada animation oscillating flow fast cylinders yang sudah saya buat. Hasilnya akan seperti ini. Untuk arah dari fluida bisa dilihat dengan vorticity magnitude, bisa dilihat pada slide. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai skeleting fast flow cylinder. Mungkin dari saya jika ada kesalahan kata maupun dalam menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga selalu diberikan keselamatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.